nggak bakal support. Bisa fast charging kalau SLA? Dipaksa bisa, tapi umur pendek. Jadi nggak disaranin, buang-buang duit. Lebih mudah dipadamkan yang mana? Baterai LFP dengan baterai NMC? Menarik nih Om. Jadi begini, merek itu menentukan reject rate lah istilahnya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian dari 100 baterai yang bermerek, yang reject tuh ada 2-3. Kalau kalian beli yang nggak bermerek dari 100 yang reject mungkin. Halo, welcome back to channel Liviolik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Saya Agan. Nah, kita berdua nih kali ini mau ngobrolin tentang baterai untuk kendaraan listrik, terutama motor listrik dan sepeda listrik. Buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Ya Om Agan ya, mungkin pertanyaan yang paling umum ya, kalau teman-teman pada mau beli motor listrik atau sepeda listrik gitu ya, mendingan pilih yang baterai lithium kah atau yang aki SLA? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Ya ujung-ujungnya balik lagi ke kebutuhan teman-teman semua ya. Nggak ada one size fit all. Oke. Coba ceritakan, gimana nih maksudnya nih? Jadi gini deh yang gampangnya. Kalian nih motornya atau sepedanya nih mau buat apa dulu? Buat motor harian kah? Buat motor ngojol kah? Buat motor ngurir kah? Atau yang secondary ya? Jadi atau yang secondary kan nganter anak ke pasar doang. Itu beda loh kebutuhannya loh. Oke. Dan dari kebutuhan itu juga ngaruhin ke kebutuhan baterainya. Oke, anggap saja kebutuhan saya primary. Primary itu begini, saya membutuhkan kendaraan motor, terutama ya motor listrik, itu yang daya jelajahnya jauh. Ya. Kemudian saya akan pakai itu all the time, tiap hari. Kemudian yang kedua, saya butuh yang speednya juga bisa cepat. Nah, lebih baik pilih yang baterai lithium kah atau aki SLA? Nah, dalam hal yang barusan Om bilang itu ya sebaiknya pilih yang lithium. Karena secara nggak langsung itu Om berarti kan kalau mobilitas tinggi butuh nge-chargingnya cepat dong. Ya, saya butuh charging cepat. Kalau untuk charging cepat tuh meski ya kayak 3-4 jam gitu ya. Itu mau nggak mau lithium Om. Karena kalau baterainya yang SLA itu biasanya ratingnya tuh dia 6 jam, 8 jam penuhnya tuh lama. Nggak bakal support. Bisa fast charging kalau aki SLA? Dipaksa bisa, tapi umur pendek. Jadi nggak disaranin, buang-buang duit. Oke. Nah sekarang kebalikannya nih, kalau kendaraannya itu terutama motor listrik atau sepeda listrik nih, itu saya gunakan untuk secondary. Jadi artinya ini motor kedua yang dipakai oleh misalkan keluarga di rumah ya. Jadi misalkan oleh ibu-ibu antar anaknya ke sekolah atau mungkin juga ke pasar atau mungkin asisten rumah tangga ya, ART untuk belanja, untuk ke misalkan keluar kompleks sedikit dan seterusnya. Lebih baik lithium atau SLA? Ya lithium lebih bagus, tapi kalau dalam hal ini SLA bisa. Lebih efisien mana? Efisien dalam apanya nih? Ekonominya SLA jelas. Dengan catatan nggak lupa ngecas. Seperti di video kita kemarin ya, yang kita bahas tentang aki SLA ya. Harus sering ngecas Om, jadi harus agak disiplin Om. Jadi ini buat bapak-bapak yang mau beliin istrinya motor listrik nih yang SLA nih. Mendingan bapak-bapak nih malam sebelum tidur cek deh, udah dicas belum tuh sama ibu-ibunya. Kalau nggak malah buang-buang duit. Dia harus selalu dicas? Iya Om, kalau mau awet. Ya? Kalau mau awet. Jadi kalau kelupaan charge, makin lama makin turun gitu kapasitasnya? Cepat rusak akinya. Nggak boleh didiemin, kemudian nggak boleh habis juga, nggak boleh diem, nggak di charge gitu? Nggak boleh didiemin dalam keadaan kosong, terlalu lama. Ya lithium juga nggak boleh ya, cuma maksudnya SLA lebih sensitif. Memang sedikit rumitnya adalah kalau kita awam terhadap aki SLA, itu bagaimana memilih motor listrik dengan aki SLA yang baik gitu ya. Itu gimana caranya sih? Milih aki SLA yang baik ini agak tricky juga Om. Karena yang nomor satu tuh aki SLA itu kan unpredictable. Yang udah pernah kita bahas. Iya, yang kita pernah bahas di video kemarin. Jadi antara 1 bulan sampai 2 tahun itu ada kan yang tahannya segitu ya. Ada yang baru beli udah rusak. Ya, jadi tahan 2 tahun. Betul. Jadi kalau mau ya teman-teman cari motor dengan aki SLA yang bermerek. Jadi mereknya jelas. Iya. Merek jelas. Bukan yang bahkan ada polosan gitu ya. Terus kalau bisa yang ada jaminannya Om. Jadi gampang gini deh, cari sepeda listrik atau motor listrik yang mereka berani garansi akinya. Itu paling gampang lah. Karena otomatis kalau dia kasih garansi, paling nggak akinya tuh nggak bakal ngasal dia. Nah ini berarti kalau gitu ini kan beda-beda ya, biasanya kalau di sepeda listrik itu kebanyakan sih yang saya tahu garansinya rata-rata 3 bulan. Kalau yang di motor listrik rata-rata garansinya 6 bulan.
Jadi minimal setidaknya dalam 6 bulan ini aman lah kita ya. Bahkan ada garansinya yang di atas 1 tahun, tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Dan kalian kalau misalnya pas kalian klaim akinya itu ternyata menurut mereka nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan mereka, itu bisa ditolak. Itu kalau yang sampai tahun-tahunan. Tapi kalau yang cuma 6 bulan biasanya nggak sih, itu nggak terlalu ribet klaimnya. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang aki SLA ya. Ya, betul. Motor listrik atau sepeda listrik aki SLA. Nah, gimana halnya dengan motor listrik atau sepeda listrik yang menggunakan baterai lithium? Ya, pertanyaannya sekarang nih di awam gitu ya. Ini ada 2 tipe yang favorit, yaitu NMC, lithium NMC, lithium ion lah kalau orang sering ngomong begitu, walaupun sama-sama ion ya. Kemudian yang kedua LFP, lithium besi. Nah, ini bagaimana nih kita memilih, apakah lebih baik pilih yang lithium NMC ataukah yang lithium besi? Oke, kalau itu pilihannya balik lagi ke kebutuhan teman-teman deh. Kalau misalnya teman-teman butuh motornya yang jarak tempuhnya lebih jauh, biasanya itu motornya baterainya lithiumnya yang ternary, yang NMC. Kenapa tuh? Karena kepadatan energinya lebih tinggi, Om. Oh, jadi dia dengan size volume yang sama, tapi ampernya biasanya lebih besar ya? Betul, untuk ukuran yang sama begitu. Nah, kalau misalnya pilihannya yang mana secara ekonomi, biasanya yang lithium besi itu sedikit lebih terjangkau dibanding yang NMC. Oke, itu kalau dari harga. Iya. Tapi ini yang jadi concernnya masyarakat pada umumnya selalu bicara tentang keamanan. Ini kan isunya yang beredar adalah yang LFP itu tidak mudah terbakar, yang NMC ini lebih mudah terbakar. Ini bagaimana? Oke. Jadi gini Om, kalau baterainya itu kebakar dari diri sendiri ya, kalau bahasa teknisnya tuh dia thermal runaway. Memang baterai yang lithium besi itu terbakarnya nggak seheboh yang NMC, betul. Tapi dua-duanya sama-sama masih bisa kebakar. Oh, dua-duanya sebenarnya bisa kebakar. Iya. Cuman kalau yang LFP itu katanya nih, saya kurang paham juga, memang dia tidak mengeluarkan api besar ya. Kalau NMC dia mengeluarkan api besar. Ya intinya nggak seheboh yang NMC. Kalau misalnya lama-lama dia terkungkung, pinggirannya ada yang bisa kebakar juga gitu ya, keluar api juga sama. Tapi yang satu lebih kalem. Ya, intinya begitu gampangnya. Tapi ya Om Magan, ini pertanyaannya berikutnya nih dari awam gitu ya. Lebih mudah dipadamkan yang mana? Baterai LFP dengan baterai NMC? Lebih mudah dipadamkan mana? Namanya lithium udah nyala tuh hampir nggak bisa dipadamkan. Oh, sulit dipadamkan? Sulit dipadamkan. Bisa pakai itu tuh yang pemadam kebakaran khusus tapi ya, yang buat metal fire. Jadi memang lithium fire, paparnya khusus ya, alat pemadamnya khusus. Memang untuk yang lithium. Kalau misalkan kita timbun pakai pasir bisa nggak? Ya dia nggak bakal keluar api gitu ya, cuman masih panas dalamnya. Seenggaknya nggak kena yang lain bisa. Tapi pasirnya juga mesti banyak ya. Kalau misalnya baterainya sekotak, kalian pasirnya cuman pluk, ya sama aja bohong. Namanya ditimbun, berarti harus banyak? Iya, harus banyak. Oke. Ini berarti kalau baterai lithium ini terbakar, kita nggak bisa siram pakai air, Om? Nah, kalau Om bilang pakai air gimana? Saya sulit jawabnya Om. Soalnya ada yang bilang direndam air, ada yang bilang disiram air, ada yang bilang nggak boleh, ya kan? Saya nggak mau ngomong kayak itu gimana. Tapi yang pasti pakai air untuk mencegah apinya nyebar kemana-mana. Kayak misalnya kalian ada motor tengah jalan kebakar gitu ya. Terus di pinggirnya tuh ada yang bawa misalnya baju lah, kapuk lah, ya kalian siram sampingnya lah biar nggak nyebar lah. Oh, jadi begitu. Si baterainya itu sendiri sulit dipadamkan oleh air. Iya, kalau dengan air sulit. Tapi kalau bagian lainnya bisa ya. Iya. Jadi misalkan kan kalau kebakar berarti joknya ikut terbakar, kemudian bagian-bagian part lain juga ikut terbakar, itu bisa dipadamkan oleh air. Tapi baterainya sendiri sulit dipadamkan. Sulit dipadamkan. Ya yang paling memungkinkan tuh kalau kalian punya drum gede kali cemplungin ya. Oh, masukin ke kolam ya? Iya, ke kolam istilahnya begitu. Jadi biarin dia nyala di dalam tapi kekukung air supaya nggak nyebar kemana-mana. Tapi itu sulit situasi sih. yang sulit ya. Kalau di jalan lagi terbakar nyari kolam di mana ya? Iya. Harusnya ada alat pemadam khusus ya? Ada. Alat pemadam khusus buat api lithium ada ya. Tapi itu belum common ya, belum umum ya? Belum umum. Karena harganya juga cukup mahal ya. Oke, dari sisi tadi adalah keamanannya ya. Kemudian yang jadi concernnya orang juga untuk memilih baterai lithium terutama itu adalah dari masalah untuk jarak tempuhnya, kemudian juga kapasitas baterainya. Apakah ada perbedaan yang untuk NMC dengan untuk LFP? Untuk bobot yang sama, otomatis NMC pasti lebih jauh jarak tempuhnya.
kita ngomong baterainya ya, bobot baterainya ya. Misalnya baterai satu beratnya 40 kg gitu, yang satu 40 kg juga. Hampir pasti yang NMC lebih jauh jarak tempuhnya. Karena kapasitasnya lebih tinggi pasti. Oh, oke. Karena tadi apa namanya ngomongin densitasnya. Iya, betul. Densitinya lebih tinggi dibanding yang lithium besi. Iya. Nah, gimana nih dengan baterai LFP yang sekarang banyak beredar itu teman-teman yang sering sudah punya lah motor listrik, dia pengen upgrade pakai LFP, tapi LFP dengan kondisi baterainya itu adalah biasanya second, makanya harganya sangat jauh gitu ya. Entah bekas apa tuh namanya PJU ya. Iya, PJU kemudian ada. Bekas ya pokoknya lampu dan lain-lain lah. Oke. Itu bagaimana? Nah, ini susah banget ngomongnya Om. Namanya bekas tuh ada yang kondisinya 95%, ada yang kondisinya 1% juga bekas disebutnya. Jadi saya nggak bisa bilang layak apa enggak, ya tergantung bekas yang kalian dapat. Oke. Tapi itu harganya memang sangat jauh ya. Oh iya, jomplang sekali saya lihat itu. Waduh, jauh banget. Banyak orang merasa, mendingan beli yang ini nih baterainya. Iya. Jadi itu boleh dikata tanda kutip tidak bisa diprediksi juga ya. Iya. Bisa bagus, bisa juga enggak. Ya, bisa kecuali layak, bisa enggak gitu ya. Betul, kecuali kalian bisa beli, minta dites dulu. Kayaknya jarang banget sih yang bisa beli bekas dites dulu. Oke. Kalau tadi adalah baterai LFP second. Nah, sekarang nih yang juga terjadi pada baterai NMC ya. Itu banyak juga menjual baterai NMC-nya second, entah bekas laptop lah, entah bekas apalah. Itu pun harganya jomplang. Apakah ini kasusnya sama seperti LFP? Jadi gampang gini deh Om. Ini kan sama-sama bekas nih. Kita sama-sama nggak bisa tahu dong kualitas baterainya gimana. Tapi yang saya bisa pesan tuh cuma satu begini. Mau yang NMC, mau yang lithium besi ya. Kalian mau menggunakan baterai untuk traksi buat motor listrik, jangan pakai baterai yang peruntukannya untuk laptop lah, lampu emergency lah, jangan dipakai karena peruntukannya beda, drainnya beda, safety-nya beda. Saya cuma bisa ngomong begitu. Ini yang sering terjadi, yang kemudian juga kita lihat di China, sebetulnya paling banyak itu adalah cycle dari baterai nih. Setahu saya baterai bekas mobil listrik kemudian banyak diambil baterainya itu digunakan untuk yang lebih rendah, jadi untuk sepeda listrik, energi storage lah, itu masih boleh. Masih bisa. Karena pasti kalau untuk dari mobil listrik untuk traksi mobil itu kan kebutuhannya lebih tinggi ya dibanding buat home storage ya. Terus kalian pakai untuk storage buat lampu, itu boleh banget. Tapi kalau sebaliknya, nah itu belum tentu bisa. Jadi jangan dibalik ya, yang bekas power bank malah dipakai buat untuk motor. Waduh, itu kacau Om itu Om. Kemudian kalau untuk pemilihan baterai yang lithium, apakah merek berpengaruh? Nah, merek yang apa enggak ini menarik nih Om. Jadi begini, merek itu menentukan reject rate lah istilahnya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian dari 100 baterai yang bermerek, yang reject tuh ada 2-3. Kalau kalian beli yang nggak bermerek dari 100, yang reject mungkin 10-20 ya. Jadi analoginya gini deh, kayak teman-teman beli HP antara yang merek terkenal sama yang merek nggak jelas gitu misalnya ya. Dua-duanya sama-sama bisa nyala, bahkan umurnya bisa panjangnya sama. Tapi bedanya kalau yang mereknya terkenal, kemungkinan teman-teman dapat yang zonk itu lebih kecil dibanding yang nggak bermerek. Tapi tetap bisa kadang-kadang dapatnya jackpot. Mungkin kalau kita beli motor listrik, terutama yang baterainya LFP itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu isinya ya, baterai apa gitu ya. Mereknya, biasanya karena sudah di branding dengan merek motornya itu sendiri atau memang dari pabrikannya gitu ya, itu memang agak-agak sulit ya. Nah, terutama ini kalau buat yang rakitan sih itu mungkin akan lebih mudah ya kita memantau ya. Kalau yang untuk rakitan, contoh yang misalkan baterai yang NMC gitu kan, ada yang mereknya LG, ada yang Panasonic, macam-macam lah, ada yang Cina, ada yang China, apalah segala macam gitu ya. Nah itu mungkin kita akan lebih mudah menentukan baterai mana yang lebih baik dari sisi merek ya. Iya, betul begitu kan maksudnya kira-kira. Tapi tetap kita misalnya ya, saya sebut merek tadi, beli yang LG misalnya, ya tetap aja kadang-kadang suka dapat jackpot. Oh, dapat juga, ada juga lah yang rejectnya gitu ya. Iya, betul. Ya itu nasib lah ya. Nasib, meskipun bakal lebih rendah dibanding kalau beli yang nggak jelas, apalagi yang nggak bermerek. Reject rate-nya lebih rendah ya. Iya, begitu. Berarti kesimpulan dari perbincangan kita nih, Om Magan ya, bagaimana kita memilih baterai gitu ya, terutama yang paling besar dulu antara aki SLA dengan yang baterai lithium gitu ya. Kita pilih mana, berarti itu tergantung dari kebutuhan. Betul. Kemudian yang kedua dari sisi harga. Betul. Gitu ya. Kalau kebutuhan artinya apakah buat jarak jauh, apa enggak, apakah bisa di charging, dan seterusnya sudah kita bahas tadi ya. Nah, kalau yang untuk pemilihan baterai masing-masing di aki SLA, bagaimana kita memilih aki SLA yang baik?
adalah yang kurang lebih yang digaransi aja gitu ya. Digaransi aja, ya simpel banget ya itu. Simpel itu ya, yang memang pabrikannya berani menggaransi. Iya. Gitu ya. Meskipun biasa namanya garansi ada bintangnya tuh, gede banget biasanya. Tapi itu lebih baik daripada tidak digaransi. Iya, betul. Sementara kalau untuk yang baterai ya, kok aki sih, baterai lithium, ini pemilihan biasa antara NMC dengan LFP yang selalu jadi perdebatan. Ya. Ini kita memilih juga disesuaikan tadi ya, kebutuhan ya. Betul. Apakah kita pengen untuk milih yang kapasitasnya besar dengan jarak tempuhnya jauh, tapi dengan kapasitas yang sama, maka betul. Kita pilih LFP atau NMC di situ ya. Betul. Dan garansi juga sama. Dan sama juga garansi. Nah, ada garansi juga. Jadi kita harus tetap milih, lihat dulu garansinya berapa lama. Betul. Sementara kalau kita memilih baterai upgrade sendiri ya, rakitan ya, karena banyak perakit, berarti kita lebih baik memilih baterai satu adalah yang kondisinya baru. Yang baru. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada merek juga ya. Ya kalau bisa mereknya yang jelas. Yang mereknya lebih terkenal dan lebih jelas karena banyak sekali baterai-baterai dengan merek yang macam-macam. Betul. Oke, saya rasa begitu. Buat teman-teman kalau memang ada pertanyaan atau komentar silahkan komentar di bawah, dan kalau yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam Beauty Holic.